إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memberikan kita kesadaran keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita melaksanakan kewajiban mingguan kita sebagai seorang muslim. Semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Ketika kita mendengar kata sedekah, seringkali yang terlintas di kepala kita itu adalah yang kita keluarkan adalah berupa uang. Ketahuilah bahwa sedekah itu memang bermacam-macam. Ada yang sedekah itu hukumnya sunnah, ada yang sedekahnya hukumnya adalah wajib, yaitu zakat. Karena itulah ketahuilah bahwa di setiap amalan yang mungkin terasa berat kita lakukan karena situasi dan kondisi kita, ketahuilah Islam itu memberikan pengganti amalnya. Salah satunya adalah sedekah. Maka Islam memberikan ada kurang lebih sekitar 30-an macam sedekah yang kita itu tidak harus mengeluarkan uang. Karena memang sedekah adalah ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, Allah menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bahkan Allah lanjutkan ayatnya dalam surah Al-Baqarah 261, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seumpamakan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkai itu ada 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha mengetahui lagi maha luas karunia-Nya. Bahkan Nabi SAW sabdakan kepada kita, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Karena begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan manfaat sedekah ini. Maka kita pun ketika tidak memiliki rezeki, maka berupa uang, maka Allah pun memberikan kita gantinya. Di antaranya yang paling terkenal adalah senyum. Ketahuilah akhi fillah, senyum bagi kita mungkin biasa, tetapi di dalam Islam senyum itu adalah ibadah jika kita ikhlas lakukan karena Allah. Karena itulah Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan temanmu itu bernilai sedekah. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, la tahtakiranna minal ma'lufi syai'a. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau bertemu dengan temanmu itu dengan wajah yang ceria. Karena senyum ini adalah bahasa universal. Seolah-olah kita mengatakan aku itu tidak berbahaya bagimu, aku itu orang tidak sombong, aku itu bisa didekati dan kita bisa berteman. Inilah di antara makna senyum. Karena itu Islam menjadikan bagian ini adalah bagian di antara ibadah. Bahkan di antara sedekah juga yang besar pahalanya adalah ucapan yang baik yang kita ucapkan kepada saudara kita, kepada teman kita. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Ucapan yang baik yang kita ucapkan itu juga dicatat sedekah. Maka dari itulah jagalah mulut kita. Biasakan mulut ini mengucapkan yang baik-baik. Kalau kita tidak bisa memotivasi orang lain, jangan jadikan orang itu demotivasi.
Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, jangan keluarkan dari mulut kita ini ucapan-ucapan yang kotor, karena apapun yang kita ucapkan itu dicatat di sisi malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang itu mengucapkan sebuah ucapan melainkan akan dicatat di sisi malaikat yang selalu mengawasi dan siap mencatat. Dan di antara juga berupa sedekah adalah menyingkirkan duri di jalan. Nabi SAW bersabda, wa imatatul adha anit tariqi sadaqah, menyingkirkan duri di jalan juga dicatat sedekah. Bahkan kita menunjukkan jalan orang yang bertanya juga dicatat sedekah. Kita mengangkatkan barang saudara kita yang butuh bantuan, diangkatkan barangnya juga sedekah. Sampai-sampai kita yang memiliki kelebihan tumpangan, lalu ada saudara kita yang searah dengan kita, kita kasih dia tumpangan, maka itu pun dicatat sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hubungan suami istri pun dicatat sedekah bagi kita. Kan itu seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, fi budi ahadikum sedekah, di dalam hubungan suami istri kalian itu ada sedekah. Lalu semuatan sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun? Apakah salah seorang di antara kami itu melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Lalu Nabi balik bertanya, alaisa idza wada'a fil haram kana alaihi wizrun? Bukankah syahwatnya jika dia letakkan di tempat yang haram maka dia pun mendapatkan dosa? Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana alaihi ajrun. Begitu juga halnya ketika syahwatnya itu diletakkan di tempat yang halal, maka dia pun dicatat mendapatkan pahala. Sampai-sampai setiap persediaan kita yang jumlahnya 360 ini wajib kita sedekahkan setiap hari. Lalu sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan itu semua Rasulullah? Lalu Nabi katakan kepada kita, kullu sulama ibni adam lahu sadaqah. Setiap persediaan anak Adam itu setiap hari harus dikeluarkan sedekahnya. Fakulu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Ucapan tasbih, tahlil, tahmid, takbir itu juga dicatat sedekah. Wa imatatul adha anit tariqi sadaqah, menyingkirkan duri di jalan sedekah. Lalu mengajak kepada kebaikan sedekah, mencegah kepada kemungkaran juga sedekah. Wa kullu dzalika tujzi'u rak'atani yarqahuma minad duha, dan semua kewajiban itu terbayarkan hanya dengan salat 2 rakaat di waktu duha. Tahukah akhirullah, ada sedekah yang lebih besar pahalanya. Mungkin kita jarang bersedekah emas dan perak, tapi sungguh ini adalah sedekah yang lebih besar pahalanya dibanding kita bersedekah, lebih baik pahalanya dibanding kita bersedekah emas dan perak. Bahkan walaupun kita memiliki emas sebesar gunung, maka sedekah ini jauh lebih besar pahalanya. Apakah itu? Kita singgung di khutbah kedua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mungkin kita terasa berat jika kita bersedekah emas dan perak. Tapi tahukah Anda bahwa ada di antara sedekah yang lebih besar pahalanya dibandingkan kita bersedekah emas dan perak? Amalan apakah itu? Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Darda diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian, wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian, wa arfaiha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariqa, bahkan lebih baik dibandingkan kalian berinfak emas dan perak, wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anakum yadribu anakakum, bakal lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian tebas lehernya atau kalian ditebas lehernya. Qalu bala ya Rasulullah, sahabat menjawab mau ya Rasulullah. Qala dzikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Di sini kita belajar bahwa zikir itu lebih baik dibanding kita berinfak emas dan perak. Bahkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita mengamalkannya lebih baik dibandingkan kita berinfak walaupun emas kita itu sebesar gunung Uhud.
Nabi SAW bersabda, man halahul lail an yukabidahu. Siapa yang malamnya terasa berat, dia hidupkan. Au bakhila bil mal an yunfiqahu. Pelit menginfakkan hartanya. Au jabuda anil ladu an yuqatilahu. Atau pengecut bertemu dengan musuh. Falyuktir min subhanallahi wa bihamdih. Maka hendaklah dia banyak-banyak membaca kalimat subhanallahi wa bihamdih. Kenapa? Fa innahu ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfikuhu fi sabilillah. Karena lebih Allah cintai dibandingkan gunung emas yang dia infakkan di jalan Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah, zikir itu adalah amalan ringan, dimanapun kita bisa lakukan, kapanpun kita bisa lakukan. Bahkan orang yang banyak berzikir kepada Allah termasuk golongan awal-awal masuk surga. Karena itu Nabi SAW bersabda, sabaqal mufarridun. Setelah orang-orang mufarridun telah mendahului kita. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah mufarridun ya Rasulullah? Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan senantiasa lidah kita basah karena mengingatnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan berzikir dan kita bisa melakukan zikir dimanapun kita berada. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira mabtun wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allah.